Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi terkait manajemen lingkup proyek. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Saudara Gofray Kamumu. Kedua ada Saudari Firanda Fitian Sinusi. Dan yang terakhir yakni saya sendiri Abdurrahman Tegar Habibi. Kita masuk pada pokok bahasan yang terdiri atas 8 pokok bahasan yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu terkait pengertian manajemen lingkup proyek. Kedua, proses-proses manajemen lingkup proyek dan perencanaan lingkup. 3. Proses penyusunan rencana manajemen lingkup dan proses penetapan lingkup. Keempat, proses penyusutan pernyataan lingkup. Kelima, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyusun WBS. Keenam, peran WBS Dictionary. 7. Pengertian verifikasi lingkup dan cara memverifikasi lingkup. Dan yang terakhir yang kedelapan, pengertian pengendalian lingkup dan cara mengendalikan lingkup. Masuk pada yang pertama, pengertian manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek merupakan sebuah lingkup yang mengacu pada semua pekerjaan yang dilakukan dalam menciptakan produk atau hasil proyek, termasuk proses yang digunakan untuk menciptakan proyek tersebut. Dalam artian juga, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam menentukan dan mengendalikan berbagai hal yang termasuk dalam proyek. Selanjutnya kita masuk pada proses-proses manajemen lingkup proyek dan perencanaan lingkup. Adapun proses-proses manajemen lingkup proyek dan perencanaan lingkup, yang pertama yakni ada perencanaan lingkup. Perencanaan lingkup mendefinisikan terkait bagaimana lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Yang kedua, definisi lingkup yakni terkait melihat kembali proyek charter dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan lebih banyak informasi sesuai kebutuhan dan perubahan yang telah disetujui. Yang ketiga, membuat WBS yakni dengan membagi deliverables proyek yang besar, MGD deliverables yang lebih kecil, yakni terkait komponen-komponen lebih mudah di-manage. Keempat, masuk pada verifikasi lingkup, yakni terkait formalisasi lingkup proyek yang telah diterima. Dan yang kelima, pengendalian lingkup, yakni dengan mengendalikan perubahan pada lingkup proyek. Selanjutnya kita masuk pada proses lingkup proyek. Proses dalam menyusun pernyataan tertulis yang akan dijadikan dasar dalam memutuskan selesainya suatu proyek atau fase proyek. Yakni yang pertama ada masukan berupa penjelasan proyek, penjelasan produk proyek, kendala proyek, serta asumsi proyek. Lanjut kita masuk piranti dan teknik yang terdiri atas analisis produk, analisis biaya manfaat, identifikasi alternatif, serta pertimbangan ahli. Masuk pada yang ketiga, hasil terdiri atas pernyataan tertulis tentang lingkup proyek, rincian pendukung, serta rencana manajemen lingkup. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan rencana manajemen lingkup dan proses penetapan lingkup. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu proses penyusunan rencana manajemen lingkup, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi,
kedua tahap perencanaan dan desain, ketiga tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek atau konstruksi, keempat tahap pemantauan dan sistem pengendalian, kelima tahap penutupan atau organisasi proyek. Selanjutnya yaitu proses penetapan lingkup, yaitu manajemen persyaratan mencakup dan menganalisis pandangan pemangku, kepentingan pandangan pemangku atas tujuan pekerjaan. Pengembangan solusi menghasilkan persyaratan dan investigasi bagaimana saling memahami sambil menyediakan pengembalian investasi atau role terbaik. Manajemen manfaat menghasilkan persyaratan yang digunakan dan mengelolanya melalui pencapaian tujuan. Kendali perubahan merupakan prosedur yang mencakup dan menilai perubahan potensial pada lingkup. Manajemen konfigurasi memantau dan mendokumentasikan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu proses penyusutan pernyataan lingkup, yaitu Project Charter atau upgrade kemungkinan mempengaruhi server pernyataan lingkup awal server. Jika dibutuhkan server tambahan untuk mendukung proyek ini, maka server tersebut harus kompatibel dengan server yang sudah ada. Jika lebih ekonomis untuk meningkatkan server yang telah ada, deskripsi rinci mengenai peningkatan tersebut harus disampaikan ke CEO untuk mendapatkan persetujuan. Spesifikasi server yang telah ada terlampir, CEO harus sudah menyetujui rencana detail tentang server beserta lokasinya. Setidaknya 2 minggu sebelum instansi pernyataan lingkup proyek versi 1 atau server, proyek ini memerlukan pembelian 10 server baru untuk mendukung fungsi web, jaringan, basis data, aplikasi, dan printing. Untuk setiap tipe server akan diadakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyusun WBS. Yang pertama yaitu Guidelines atau DoD menyediakan panduan atau guidelines untuk membuat atau mempersiapkan WBS. Kedua, pendekatan analogi, melihat WBS proyek yang sejenis dan menyesuaikan dengan proyek yang ditangani. Ketiga, pendekatan top-down, mulai dari item terbesar dalam proyek dan memecahkannya menjadi item-item yang lebih kecil. Keempat, pendekatan bottom-up, mulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang khusus kemudian menggabungkannya menjadi yang lebih umum pendekatan. Kelima, mind mapping, menuliskan atau pekerjaan-pekerjaan dalam format non-linear, bercabang dan kemudian membuat struktur WBS-nya. Selanjutnya yaitu peran WBS Dictionary. WBS berperan sebagai alat utama dalam manajemen proyek, harus didefinisikan sedini mungkin. Hal ini karena WBS akan berperan banyak dalam banyak proses manajemen proyek. Tulisan ini akan menyampaikan banyaknya peran WBS dalam manajemen proyek yang dibagi berdasarkan kelompok tahap manajemen proyek. Yang pertama yaitu initiation, kedua planning, ketiga executing, keempat monitoring dan controlling. Selanjutnya, pengertian verifikasi lingkup dan cara memverifikasi lingkup. Pengertian verifikasi lingkup. Verifikasi ruang lingkup adalah proses mendapatkan penerimaan formal ruang lingkup proyek oleh stakeholder atau sponsor, klien, pelanggan, dan lain-lain. Cara memverifikasi lingkup. Adapun beberapa cara memverifikasi ruang lingkup, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja yang dimana penyerahan yang telah selesai sepenuhnya atau sebagian merupakan output dari pelaksanaan rencana proyek. Yang kedua, dokumentasi produk yang dihasilkan untuk mengembangkan produk proyek harus tersedia untuk ditinjau. Istilah yang digunakan untuk mengembangkan dokumentasi ini dalam kurung rencana spesifikasi, dokumentasi, teknik, gambar, dan lain-lain. Berbeda-beda menurut wilayah aplikasi. Yang ketiga, work breakdown, struktur, dalam kurung WBS, yaitu bantuan WBS, penentuan ruang lingkup,
dan harus digunakan untuk memverifikasi pekerjaan proyek tersebut. Yang keempat, pernyataan ruang lingkup mendefinisikan ruang lingkup secara rinci dan harus diverifikasi. Yang kelima, rencana proyek. Selanjutnya, pengendalian lingkup dan cara mengendalikan lingkup. Pertama, pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup merupakan proses controlling ataupun pengendalian yang dilakukan terhadap lingkup proyek. Kedua, cara mengendalikan lingkup. Adapun beberapa cara atau metode untuk mengendalikan ruang lingkup, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, sasaran pengendalian lingkup. Yang ketiga, varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.